Hai, welcome back to Mahar's YouTube channel. Saya dengan Dr. Audrey. Saya Dr. Michelle. Nah, jadi hari ini kita ditantang sama production team untuk react to bizarre old beauty practices. Mau tahu kelanjutannya? Keep on watching. Tradisi yang dikenal sebagai foot binding atau mengikat kaki. Di Cina, mengikat kaki dianggap sebagai tanda kecantikan hingga abad ke-20. Ikatan ketat diterapkan pada kaki gadis-gadis usia muda untuk memodifikasi kaki mereka agar terlihat seperti bunga teratai. Hal ini mengakibatkan mobilitas perempuan menjadi terbatas. Bahkan ada yang harus menderita cacat seumur hidup. Konsep ini dipopulerkan oleh seorang penari istana abad ke-10 bernama Yao Niang. Kakinya diikat menjadi bentuk bulan baru. Kaisar terpesona oleh tariannya hanya dengan jari kakinya di dalam teratai emas setinggi 6 kaki. Akhirnya wanita istana lainnya mulai mencoba metode ini dan itu menjadi suatu tradisi di Cina. Hal tersebut menjadi simbol status seseorang dengan kecantikan dan seksualitas, sehingga seorang gadis tanpa ikatan kaki hanya memiliki peluang yang sangat kecil untuk menikah. Persiapan meliputi membasuh kaki dengan air hangat, air herba, dan darah hewan. Ini dilakukan untuk melembutkan kaki. Selanjutnya, kuku kaki dipotong sependek mungkin untuk menghindari pertumbuhan. Jari-jari kaki disetiapkan tepuk ke bawah kaki dengan menekankan dengan kekuatan besar. Hal ini dilakukan sehingga kaki jadi patah. Setelah bentuk kaki teratai yang diinginkan tercapai, perban digunakan untuk menahan bentuk kaki dengan erat. Akhirnya seiring jalannya waktu kaki jadi mati rasa. Oh, bunga teratai kayak gini. Aneh banget gak sih? Kayak kebelah gitu kaki. Jadi tulangnya patah. Yes, tulangnya Patahin bentuk dulu. ke bawah gitu. Oh, Jelek sih kakinya. serem. Wanita dengan kaki kecil itu dianggap cantik. Gua kecil. Gak cantik sih sebenarnya. Ini merusak sesuatu ya, Jadi- sampai matahin tulang. Iya. Jadi nggak bisa jalan lah. Gak bisa jalan secara Kasian normal, banget. benar. Nggak lah. Jadi nggak bisa jalan loh. Tapi emang dulu juga masih ada keluargaku yang kayak udah ada nenek buyut gitu, pergelangan kakinya yang dikecilin. Jadi pergelangan kakinya itu kan kalau perempuan makin kecil makin bagus kan, apalagi betisnya. Jadi kayak diikat gitu pakai gelang supaya nggak membesar. Mungkin sama sih di usia anak-anak itu di saat mau proses pertumbuhan. Jadi sampai sekarang kalau lihat kakinya nenek buyut itu pasti kecil, kelihatan bagus, cuma aneh kalau badannya besar. Jadi nggak seimbang sebenarnya. Tapi zaman dulu itu dianggap cantik karena kaki perempuan kan kayak kecil, bagus, jenjang gitu. Emang seperti itu, cuma pergelangannya aja. Jadi masih terlihat normal kakinya. Kalau ini kan sangat gak normal ya. Tapi masuk sih sepatu heels yang punya. Tradisi yang terkenal di Yunani dan Romawi yaitu crocodile excrement for mud bath and face mask. Jadi pada zaman dulu orang Yunani dan Romawi menggunakan kotoran buaya dalam mandi lumpur mereka. Hal ini dipercaya untuk mengencangkan kulit dan tubuh mereka gitu. Kotoran buaya juga digunakan dalam masker wajah karena diyakini memperlambat penuaan. Orang Yunani dan Romawi biasanya mengisi bak mandi mereka dengan campuran lumpur hangat dan kotoran buaya. Mereka kemudian akan duduk di sana selama berjam-jam berharap kulit mereka secara ajaib menjadi lebih muda. Beberapa orang kaya juga dikenal membuat masker wajah dari campuran kotoran dan lumpur. Murah ya skincare-nya. Aku nggak tahu ya di kotoran buaya ada apa yang bisa membuat glowing. Sampai sekarang nggak tahu sih kotoran buaya itu isinya apa. Mungkin ada collagen, air butin. Nggak pernah ada yang pakai sih, berarti itu nggak terbukti bagus. Kalau memang betul-betul bagus, harusnya sampai sekarang masih digunakan. Tapi kalau ada di salah satu ingredient skincare tai buaya juga nggak mau sih, nggak akan beli sih. Treatment aja mendingan. Untuk collagen stimulation, hyaluronic acid itu udah terbukti secara sains sih bisa merambat aging. Gitu. Di mana treatmentnya? Di Mahar's Clinic. Nose helmet ini atau helm hidung dirancang untuk diikat dengan kencang dan menyakitkan ke wajah. Jadi diduga hal tersebut
dapat akhirnya membentuk kembali hidung seseorang. Dan dimple maker itu atau pembuat lesung pipit diciptakan pada tahun 1936 oleh Isabella Gilbert, di mana dia menemukan bahwa pembuat lesung pipi ini dapat dibuat secara pesanan. Jadi kayak if you want it today, you can get it today gitu tipenya. Perangkat itu terdiri dari pegas dan 2 knob kecil yang menekan ke pipi untuk membuat lesung pipi. Gimana cara bikinnya dimple maker? Coba lihat. Ini ditekan aja terus. Yes, Pakai kawat sampai kayak ngebentuk gitu. Itu permanen. Enggak sih, seharusnya nggak permanen ya. Kayaknya itu cuma bekasnya doang nggak sih? Jadi kayak dimple. Jadi kayak scar gitu. Iya. Tapi yang nose menarik sih. Pengen. Do you think it work though? Enggak sih. Cuman mungkin orang pengen sih kalau bisa bikin dimple atau ini hidung. Kalau udah umur kayak sekarang, udah dewasa, Udah nggak bisa. Karena semua dari bagian tubuhnya itu udah permanen pada umumnya. Dan kalau mau bikin operasi buat lesung pipi memang ada sekarang, kita di plastik surgery emang ada. Tapi itu memang harus dalam bentuk surgery ya. Kalau cuma pakai alat kawat, kayaknya cuma akan jadi scar aja. Dikenal sebagai the tapeworm diet. Jadi pada tahun 1880-an, wanita didorong untuk mencerna cacing pita agar tetap langsing. Mereka akan mengambil kista cacing pita dalam bentuk pil dan kemudian mengalami muntah dan diare berhari-hari sampai mereka mencapai berat badan yang ideal. Kemudian mereka harus mengeluarkan cacing pita dari sistem mereka yang sering menyebabkan masalah perut dan dubur. Seperti banyak diet, metode diet ini umumnya merupakan penurunan berat badan jangka pendek yang tidak baik. Tidak sebanding dengan kemungkinan efek samping seperti meningitis dan epilepsi yang diderita oleh para pengguna si tapeworm diet ini. Bahaya sih. Iya, ini bukan diet yang baik sih karena dia menggunakan cacing dan yang kita tahu itu infeksi cacing itu bisa menyebar sampai ke otak juga yang tadi menyebabkan meningitis. Jadi ini jelas-jelas nggak direkomendasiin untuk diet dengan cara ini. Ini semua salah satu bentuk eating disorder ya, yang memang sampai sekarang pun masih ada, cuma bentuknya beda, bukan cacing, tapi teh pelangsing, pil-pil yang untuk bikin diare biar semuanya keluar, itu sebenarnya sampai sekarang pun nggak boleh dilakukan. Dan kalau kalian terus-menerus mengkonsumsi seperti itu untuk sebagai jalan cepat untuk kurus, itu adalah salah satu eating disorder yang sebenarnya harus ditangani. Karena sebenarnya kurus itu tapi nggak sehat juga percuma sih. Mending kalau mau memang kurus ataupun diet harus dengan cara yang benar untuk kesehatan jangka panjang. Namanya Toradia. Merek kosmetik Prancis ini memproduksi produk kecantikan termasuk susu pembersih, krim kulit, bedak, pemerah pipi, lipstik, dan pasta gigi yang mengandung bahan kimia radioaktif seperti thorium klorida dan radium bromida. Brand tersebut percaya bahwa kandungan thorium klorida dan radium bromida dapat memberikan efek kulit yang bercahaya. Thorium klorida bersifat radioaktif. Thorium ini memiliki kemampuan untuk menyebabkan kanker tulang bertahun-tahun setelah kepaparan terjadi. Menghirup thorium klorida dalam sejumlah besar dapat mengakibatkan kematian. Banyak orang yang meninggal akibat keracunan logam ketika terpapar oleh si thorium ini. Sama sih seperti zaman sekarang, itu cuma dalam bentuk yang sempat heboh tuh berapa tahun yang lalu tentang mercury di skincare, atau yang sampai sekarang tuh masih marak suntik putih. Itu tuh memang berbahaya karena secara penelitian belum jelas untuk keamanannya, untuk apakah manfaat dan resikonya sebanding. Jadi memang untuk kalian-kalian pasien-pasien yang mau treatment atau pakai skincare itu harus cari benar-benar yang aman digunakan dan bagus untuk long term. Makanya sekarang tercipta BPOM ya, untuk memastikan semua yang kita pakai itu aman. Jadi itu reaksi kita tentang Bizarre Old Beauty Practices, dan memang ternyata kita benar-benar nggak tahu kok zaman dulu tuh bisa seperti itu, dan kita cukup kaget, tapi menambah pengetahuan juga supaya nextnya kita jangan mengikuti hal-hal yang memang tidak sesuai dengan penelitian. Dan intinya safety itu nomor 1 ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Dan juga turn on notification bell and subscribe Maharis YouTube channel. Dan tunggu keseruan kita lainnya. See you!